Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Eka Aryesta Epriani dengan NIM 860478303 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Prodi PGSD dari UT Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu filsafat ilmu dan apa itu ilmu pendidikan. Filsafat ilmu adalah studi tentang hakikat cara memperoleh dan nilai ilmu pengetahuan. Sedangkan ilmu pendidikan adalah pengetahuan sistematis dan ilmiah tentang proses pendidikan termasuk teori pembelajaran, pengajaran, kurikulum evaluasi, dan pengembangan manusia. Teman-teman, antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan memiliki hubungan timbal balik yang erat. Filsafat ilmu bukan sekedar teori kuno, tetapi fondasi yang memperkuat pendidikan kita. Yang pertama, filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Tapi bagaimana filsafat ilmu itu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan? Kita bahas satu persatu yuk. Dalam mengawasi eksistensi ilmu pendidikan, yang pertama menentukan landasan ontologis dengan memastikan kejelasan objek kajian dari pendidikan. Yang kedua, menjaga identitas keilmuan dengan membedakan ilmu pendidikan dari bidang lain seperti psikologi atau sosiologi, sambil tetap memanfaatkan kontribusi mereka. Yang ketiga, mengkritisi perkembangan dengan mengawasi agar teori dan praktik pendidikan tidak menyimpang dari tujuan hakikatnya, yaitu mengembangkan potensi manusia. Memperkuat ilmiahan, kritik metodologis dengan menilai apakah metode penelitian pendidikan sesuai kaidah ilmiah, yaitu valid, reliable, dan objektif. Yang kedua, pengujian teori dengan menguji kebenaran teori pendidikan melalui logika dan bukti empiris. Yang ketiga, mendorong inovasi berbasis bukti untuk menghindari praktik pendidikan yang hanya berdasarkan tradisi atau opini tanpa dasar ilmiah. Dalam memperkuat nilai-nilai pendidikan, yang pertama, landasan aksiologis dengan memastikan pendidikan tidak hanya mengejar pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab sosial. Yang kedua, refleksi tujuan dengan mengingatkan bahwa pendidikan bertujuan memanusiakan manusia, bukan sekedar menghasilkan tenaga kerja. Yang ketiga, pertimbangan moral dan sosial dengan mengawasi agar kebijakan pendidikan tidak merugikan kelompok tertentu dan tetap menjunjung keadilan. Yang kedua, pendidikan memperkuat filsafat ilmu. Bukan hanya filsafat ilmu yang memperkuat ilmu pendidikan, sebaliknya, pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu dengan menumbuhkan pemikiran kritis, kesadaran etis, dan kemampuan analisis. Yang ketiga, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena ketiga pilarnya yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi dapat membedah persoalan dan Selanjutnya, yang pertama ontologi, mengklarifikasi hakikat realitas pendidikan. Yang kedua, epistemologi, mengurai cara pengetahuan dalam pendidikan diperoleh dan divalidasi. Yang ketiga, aksiologi, mengevaluasi nilai-nilai serta tujuan pendidikan. Sebagai contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, yaitu kurikulum merdeka.
Yang pertama, ontologi, dengan fokus pada hakikat belajar, siswa sebagai subjek aktif bukan objek pasif. Yang kedua, epistemologi, dengan metode project basic learning divalidasi secara empiris. Dan yang terakhir, aksiologi, dengan nilai inklusivitas untuk siswa berkebutuhan khusus. Demikianlah penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.